tepung salju sudah turun. Gimana bisa nunggu di luar, ditambah angin begitu dingin. Immer Fasiat in Deutschland. Wir immer hat problem mit teman-teman. Ini sudah keesokan harinya ya, nggak beres-beres yang kirim barang ini. 3-4 kali dia kirim ini ya, pesan ke suami ya. Jamnya diganti-ganti dan sekarang ganti lagi jadi 10.26 sampai 11.06 atau 03. Sekarang saya harus keluar dan anginnya itu gede sekali dan dingin. Saya harus keluar dari rumah supaya tidak terjadi apa-apa lagi, supaya dia tidak ada alasan. Susah sekali. Teman-teman, ini saya nunggu di luar apartemen, bayangkan. Hanya untuk sebungkus paket ya. Kita dikerjain seperti ini. Lihat anginnya gede sekali. Teman-teman bisa lihat anginnya gede sekali ya, sampai rambut saya ambil-ambil. Dan sekarang hujan gerimis loh teman-teman. Udah mulai hujan gerimis. Nah, apartemen kita itu yang paling atas itu di atas. Kami masih ada 5 menit. Kayaknya aku nunggu di luar tuh kedinginan. Sampai sekarang dia belum datang, sudah lewat waktunya. Kayaknya aku harus masuk teman-teman, aku kedinginan. Harus buka kunci lagi, aduh repotnya. Mereka tidak ada alasannya tidak ketemu alamat kita. Alamat kita itu sangat gampang, di dalam kota. Dan jalan masuk ke apartemen kita ya, ke blok kita itu gede. Truk juga bisa masuk. Ya, aku cuma 5 menit di luar ya. Itu pipiku itu ya kayak kebas gitu loh, sampai sakit gitu loh. Nggak bisa nunggu di luar karena anginnya itu besar dan dingin. Sekarang temperatur itu -1 derajat. Sebentar aku harus keluar lihat mobilnya datang nggak dari arah sini. Tapi belum datang. Masuk lagi karena kedinginan. Dan sudah turun. Ini kayaknya bukan gerimis, ini kayaknya salju kecil. Tepung salju sudah turun. Gimana bisa nunggu di luar, ditambah angin begitu dingin. Oh my god. Lihat tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Itu tepung salju, bukan hujan. Dan saya sudah 3-4 kali bolak-balik tadi. Lihat mobilnya nggak datang dan waktunya sudah lewat. Nggak ada tuh. Jadi teman-teman ya, biasanya kami ya lebih suka ya pilih itu barangnya jangan kirim ke rumah, tapi dikirim ke tempat paket ya. Biasanya di tempat pom bensin itu ada kotaknya, jadi bisa kirim ke sana. Nanti kita pergi ambil sendiri sesuka hati kita, jamnya nggak tertentu. Tapi ini nggak semua perusahaan bisa kita pilih seperti ini. Jadi cuma terpaksa saja ya kita baru nggak bisa kirim ke tempat paket, di tempat kotak paket baru dikirim ke sini. Nah, sering terjadi masalah ini, makanya kita gondok. Rus? Ya, Ah, super. ya. Leiter. Brownie, brownie unterschrieben. Brauchst du nicht? Da, brownie ya, unterschrieben. Nih unterschrieben. Oh. Unterschrieben. Okay. Ja, ja, nee, Okay, nee, nee, Ohne okay. Unterschrift. Okay. Oh, Von gestern, warum gestern nicht
Kollege war gestern. Hab keine Ahnung. Hat der Ja. Kollege krank? Ja, das immer passiert in Deutschland. Wir immer hat Problem mit diese Leute. Ich bringe immer. Ja. Ich fahre nicht, weiß, wir machen nichts. Aber ich kann nichts machen, was Ja, Kollege meine Freunde auch. Passiert viele Mal. Ja. macht. Die andere Kollege, Ja. alles Katastrophe. Weißt du, von dieser Seite viele Mal. Warte, keiner. Okay. Okay. Aber Gott sei Dank heute geklappt. Ja, ja, okay. Schönen Bye, Abend. danke. Jadi ya teman-teman, ini aku ceritain. Jadi sebelumnya itu ya, sebelum paket ini diterima oleh suamiku tadi yang saya tunjukkan di video, dia pergi ambil di pinggir jalan. Seminggu sebelumnya itu sudah ada kejadian, yaitu suami beli barang ini, barang yang sedang dia terima itu seharga sekitar 1.500 euro lebih lah. Sekitar uang Indonesia itu 25.500.000-an gitu loh. Jadi barang semahal ini ya, dia biasa kan pesan lewat Amazon itu nggak ada masalah. Biasanya nyampe walaupun banyak kesulitan untuk mendapatkan barangnya. Tapi sekali ini kok tiba-tiba barang harga 1.500 euro yang gitu mahal ini kok nggak nyampe, nunggu dari pagi ya. Dari pagi jam 6 katanya, dari pagi ya jam 6 sampai 9 malam. Bayangkan 12 jam lebih. 15 jam nunggu di rumah. Seharian waktu itu pas suami inilah nggak kerja ya, waktu itu kan dia ganti perusahaan, lagi nunggu perusahaan baru untuk mulai kerja kan di tanggal 2 Desember kan. Jadi dia pikir kan beberapa hari ini dia kan nggak kerja, jadi dia mendingan cepat-cepat beli dulu, jadi bisa tunggu di rumah sampai begitu loh kita. Sampai sebenarnya kita pengen keluar makan ke restoran aja nggak berani loh, kita tunggu di rumah sampai tunggu udah 9 lewat nggak datang. Akhirnya suami telepon ke Amazonnya Jermannya, terus si orang yang ngangkat telepon juga di call center ya, itu mereka juga bukan pakai orang Jerman, semuanya orang-orang luar yang bahasa Jermannya itu nggak bisa dimengerti sama orang Jerman sini lah pokoknya. Jadi entah ngomong apa, pokoknya suami bilang kita nggak jadi beli, kembaliin saja uang kita. Jadi mereka bilang iya, mereka akan kembaliin besok. Nah besok ditunggu uang nggak nyampe. Suami pikir ya biarin lah beberapa hari kan nggak bisa langsung. Setelah 3-4 hari juga nggak nyampe. Jadi suami telepon lagi. Uang belum kita terima, kenapa nggak dikembaliin? Katanya kan mau kembaliin. Terus si orang ini bilang iya tunggu lagi nanti kita kembaliin. Mungkin ya mereka juga ada masalah dengan pengiriman barang di Jerman ini. Biasanya Amazon itu nggak ada masalah. Biasa kita beli apa-apa pun nyampe kan. Nggak ada masalah yang aneh-aneh. Mungkin mereka juga ada masalahnya, maka mereka butuh waktu kan. Tapi suami tanya kenapa nggak dikirim, nggak ada alasannya juga. Jadi mereka juga sama, diperlakukan sama. Jadi nggak ada alasan kenapa itu barang nggak nyampe ke tangan kita. Nah teman-teman mengerti nggak? Nah akhirnya baru saya tanya ya tadi, itu uang sudah diterima setelah seminggu kemudian. Nah uangnya udah balik, baru suami ya 1 hari setelah dia beli ini ya barang yang harganya mahal ini, besoknya dia langsung pesan lagi langsung ke company-nya, tidak ke Amazon lagi. Nah baru barangnya itu dikirim tadi di video itu kan, saya kasih lihat teman-teman itu sampai suami kan takut lagi ada masalah, dia turun ke bawah nunggu 15 menit saking takutnya loh gitu loh. Bukan takut apa, kita nggak mau habis waktu, habis energi ya nungguin. Jadi kita maunya aman gitu loh. Jadi kita itu nggak bisa berbuat apa-apa di Jerman, hanya bisa seperti ini. Jadi selama ini ya
bukan hanya sekali ini, sudah sering, makanya saya sudah nggak sabar, saya bikin video ini, makanya supaya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian, apalagi yang teman-teman Indonesia yang tinggal di Jerman ya. Kalau Anda ada mengalami masalah ini, atau suamimu, atau istrimu, atau saudara-saudaramu, atau teman-temanmu ya di Jerman, itu tolong di komen ya. Jadi biar dibaca sama pemerintah Jerman, biar mereka tahu bahwa memang ini sudah menjadi tradisi di Jerman, sudah bertahun-tahun seperti ini. Jadi mereka harus perbaiki. Jadi ya teman-teman, saya rekam video ini ya lewat jendela. Saya rekamnya di kamar tidur saya, karena di luar di kamar tamu suami lagi nonton ini loh, nonton berita. Jadi saya nggak mau ada suara ribut-ribut, saya rekamnya di kamar. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan memaklumi ya keadaan kita di Jerman. Teman-teman boleh komentar, boleh juga memberikan saran-saran untuk supaya dibaca orang publik ya, supaya bisa memperbaiki keadaan Jerman. Sebenarnya Jerman ini dulu ya kualitasnya itu bagus, karena ini negara nomor 1 kan, negara maju kan. Kok sekarang bisa seperti negara terbelakang begitu loh. Jadi sedih aku melihatnya. Karena kalau dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, Jerman ini bukan Jerman yang sekarang. Sekarang ini sudah bobrok sekali servisnya. Nah, kita nggak bicara masalah-masalah lain loh. Ini hanya masalah kirim pos loh. Ini kalau di Indonesia pun saya kira nggak sampai separah ini kan. Nah, nggak sampai separah ini saya kira. Jadi teman-teman ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diberi like dan diberi komentar juga dibagikannya supaya masyarakat luas sadar bahwa keadaan ini harus diperbaiki. Kalau tidak, nanti lama-lama gimana dengan negara ini ya? Kasihan juga ya orang-orang Jerman di sini.